Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekeluarga sekarang berada di makam Syekh Jangkung. Syekh Jangkung sendiri sering disebut sebagai penyebar agama Islam di Nusantara. Semasa hidupnya, sosoknya begitu populer di tengah warga Karisidenan Pati. Dilansir dari Wikipedia, Syekh Jangkung merupakan putra dari Sunan Muria. Dia dikenal warga sebagai ulama karismatik dan juga ahli tasawuf. Selama belajar agama Islam, beliau berguru dengan Sunan Kudus dan juga Sunan Kalijaga. Sebelum bernama Syekh Jangkung, beliau terkenal dengan nama Saridin. Lantas, apa yang dilakukan Syekh Jangkung selama hidupnya, terutama terkait penyebaran agama Islam di wilayah Pati dan sekitarnya? Nama asli Syekh Jangkung adalah Sarifuddin. Untuk memudahkan masyarakat Jawa mengucapkannya sesuai logat, nama Sarifuddin berubah menjadi Saridin. Gelar Syekh sendiri bagi Saridin merupakan pemberian dari negeri Andalusia. Adapun nama Syekh Jangkung merupakan pemberian gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Selama menjadi muridnya, Syekh Jangkung selalu dijangkung oleh Sunan Kalijaga. Makna kata dijangkung sendiri ialah dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungan. Dituduh melakukan pembunuhan setelah sekian lama berguru dengan Sunan Kalijaga, Syekh Jangkung diminta menyiarkan agama Islam pertama kali di sebuah desa bernama Desa Miono. Saat menyiarkan agama Islam, Syekh Jangkung sempat dituduh membunuh Branjung, lelaki kaya raya di desa tersebut. Saat ditanya hakim, Syekh Jangkung membantah tuduhan tersebut. Beliau bercerita, semalam sebelumnya memang telah terjadi pembunuhan di kebun belakang rumah Branjung. Saat itu Syekh Jangkung dan Branjung menjaga pohon durian untuk dibagi dua. Pada saat itu terbesit niat licik Branjung untuk menakuti Syekh Jangkung. Dia menyamar sebagai macan. Karena mengira itu macan sungguhan, Syekh Jangkung mengambil bambu runcing, kemudian menusuknya tepat di perut Branjung berulang kali hingga tewas. Adapun tindakan ini, Syekh Jangkung dihukum mati di hutan Pati. Namun Syekh Jangkung ternyata masih hidup dan lari dari hutan untuk selanjutnya pergi ke Kudus. Di Kudus inilah ia bertemu dan juga berguru dengan Sunan Kudus. Setelah berguru dengan Sunan Kudus, Syekh Jangkung kembali menjalani masa pelarian dan akhirnya pulang ke kota Pati. Di rumahnya, Syekh Jangkung memelihara kerbau jantan yang cukup besar, bernama Kebo Dungkul Landoh. Kerbau ini dibawa kemana-mana dan menjadi terkenal di Pati. Salah satu karomah Syekh Jangkung,
Selain dengan Sunan Kalijaga, Syekh Jangkung juga pernah menjadi salah satu santri dari Sunan Kudus. Pada suatu hari, Sunan Kudus menguji kesaktian dari Syekh Jangkung yang saat itu dianggap paling pintar di perguruannya. Saat itu Sunan Kudus bertanya, "Apakah di setiap air pasti ada ikannya?" Kemudian Syekh Jangkung alias Saridin menjawab, "Ada, Kanjeng Sunan." Mendengar jawaban itu, Sunan Kudus memerintahkan seorang muridnya untuk memetik buah kelapa dari pohon di halaman. Buah itu kemudian dipecah. Jawaban Saridin terbukti. Ternyata di dalam air buah kelapa itu terdapat sejumlah ikan. Kemudian Sunan Kudus tersenyum. Namun santri lainnya menganggap Saridin lancang dan pamer kepintaran. Semasa hidupnya, Syekh Jangkung merupakan pengembara kemana-mana termasuk di wilayah Kulon Progo. Di sana terdapat sebuah makam yang diduga merupakan makam dari Syekh Jangkung. Tak hanya itu, Syekh Jangkung juga pernah bekerja sama dengan Raja Mataram, Sultan Agung, untuk menumpas kejahatan dan menyebarkan agama Islam di masyarakat. Begitulah sedikit kisah tentang Syekh Jangkung. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya.